Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Irfanurdin dengan NIM 4114230007 dari kelas C Program Studi Pendidikan Matematika. Materi yang akan saya jelaskan yakni filsafat ketuhanan dalam Islam. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas PAI dari Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPD, MPD. Pokok bahasan antara lain pengertian ketuhanan, perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan, keimanan, dan ketakwaan. Dalam Al-Quran, kata Tuhan dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah seperti menyebut berhala, hawa nafsu, dan dewa. Namun, kata Allah adalah sebutan khusus dan tidak dimiliki oleh kata lain selainnya karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut. Selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak. Sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung dari namanya, keesahan Allah dapat dibuktikan dengan 3 bagian pokok, yaitu kenyataan wujud yang tampak, rasa yang terdapat dalam jiwa manusia, dan dalil-dalil logika. Kenyataan wujud yang tampak, Al-Quran menggunakan seluruh wujud sebagai bukti, khususnya keberadaan alam raya ini dengan segala isinya. Secara logis, hanya ada satu Tuhan. Apabila Tuhan lebih dari satu, maka hanya satu saja yang tampil sebagai yang pertama. Dan juga seandainya ada 2 pencipta, maka akan kacau ciptaan. Karena jika masing-masing pencipta menghendaki sesuatu yang tidak dihendaki oleh yang lain, maka kalau keduanya berkuasa, ciptaan pun akan kacau atau tidak akan berwujud. Kalau salah satu mengalahkan yang lain, maka yang kalah bukan Tuhan. Dan apabila mereka berdua bersepakat, maka itu merupakan bukti kebutuhan dan kelemahan mereka, sehingga keduanya bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin membutuhkan sesuatu lemah atas sesuatu. Perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama, dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian oleh F.B. Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Jevons. Keimanan yakni iman menurut bahasa adalah yakni keimanan berarti keyakinan. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar inti atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Kata iman juga berasal dari kata kerja amina yu'manu, amanan, yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman berarti percaya menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Akibatnya, orang yang percaya kepada Allah dan selainnya seperti yang ada dalam rukun iman, walaupun dalam sikap kesehariannya tidak mencerminkan ketaatan atau kepatuhan kepada yang telah dipercayainya, masih disebut orang yang beriman. Hal itu disebabkan karena adanya keyakinan mereka bahwa yang tahu tentang urusan hati manusia adalah Allah, dan dengan membaca 2 kalimat syahadat menjadi Islam. Ketakwaan yakni takwa berasal dari kata waka, yaki, wikayah yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna etimologis tersebut, maka takwa dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Seorang muslim yang bertakwa pasti selalu berusaha melaksanakan perintah Tuhannya dan menjauhi segala larangannya dalam kehidupan ini. Karakteristik orang-orang yang bertakwa secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori atau indikator ketakwaan, yakni iman kepada Allah, mengeluarkan harta yang dikasihkan kepada kerabat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat,
menepati janji, dan sabar di saat kesusahan. Demikian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya Nadia Irfanurdin mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas kesalahan kata dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.